ketika menyampaikan petuah dan tausiah-tausiah keagamaan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, yang menyentuh seluruh lapisan umat. Tausiah-tausiah beliau sudah sama-sama kita dengarkan, apakah lewat live streaming, apakah lewat YouTube dan di media-media sosial. Maka pantas dan wajar kerinduan serta keinginan daripada umat Islam senusantara, bahkan sampai kepada Asia Tenggara, merindukan sosok Tuan Guru kita Haji Abdul Somad LCMA ini untuk menyampaikan tausiahnya di hadapan kita semua. Maka kita juga bersyukur kepada Allah, diasbabkan beliau telah mampu mempersatukan umat Islam Indonesia dari Sabang sampai ke Papua. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka salah satu koran media massa nasional menobatkan Tuan Guru kita sebagai tokoh perubahan. Mari sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Fakhrul Razi. Tafadhol. Bapak Ibu hadirin sekalian, masih mendengarkan suara kami di pentas ini? Saya mau mendengarkan suara kita semua. Takbir! Mari nanti kita sambut kedatangan Ustazuna, Tuan Guru kita, yang insya Allah ketika sudah turun dari kendaraan, beliau akan masuk dan naik bersama-sama dengan kita di pentas ini. Harap untuk bersabar sedikit saja untuk menanti kedatangan daripada Ustaz kita, dan sama-sama kita ikuti nanti lantunan salawat dan marhaban yang akan dibimbing oleh adik-adik kita hadrah.
بسعد مرحبا مستمر ليس يغضب مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين خلي ربي. Terima kasih untuk tolong bagi panitia, saudaraku sekalian. Nanti insya Allah kita akan adakan sesi foto sebelum usaha kita nanti akan menyampaikan tausiahnya. Silakan bagi saudara-saudaraku sekalian yang masih berada di dekat pagar, di luar pagar, agar mengambil posisi tempat yang telah disediakan. Mari sama-sama kita hargai ibunda-ibunda kita yang ada di belakang, yang hari ini mereka juga mau melihat daripada Ustadz kita. Oh, itu dia tadi. Oh, di samping. Mari sama-sama kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Fakhrul Razi. Ca, nampak Lendo, Ca? Nampak, Ca? Mana kau? Besar kali tapi ya. Kenapa ada yang lain nih? Ada yang rusuh. Ada rusuh. Itu sana rusuh itu. Itu ada rusuh. Ada yang mau apa mungkin? Itu kalau sana macam rusuh aja sana. Sana rusuh. Biasalah. PP-nya tuh. Nah, tambah PP-nya tuh. Gaji dulu ya. Oh, yang tunda tuh ya? Nggak nampak jelas ya. Tuh, itu dia. Dia di kamera dia. Ada pada sana itu. Di situ aja. Iya, iya. Selamat. Ya Allah, maafkan kami ya. Kapan aku punya anak kayak gini? Keponaan, ya keponaan, anak lah yang baru. Cara bangga. Bapak nengok TV aja lah. Sana. Nggak mau duduk dia sama orang tua tuh. Nah, biar tengok tuh. Iya, udahlah dia nggak nampak ya kan. Tuh. Ada orang. Wah masa daun minal mu'minina rijalun sadaqu pagi ada dia mau buku ada Sedikit macam nggak tahu. Mau lah juga. فمنهم من قضى نحبه. Pelaksana kegiatan tabligh akbar yang kita selenggarakan pada hari ini, kepada Al-Ustaz Zainal Arifin Zain SPD kami persilakan. Yang mana tadi? Ini apa Makamila? Oh, Bang Ija. Ye, Bang Ija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Alhamdulillah. Ulama kita takbir. Allahu Akbar. Kami sebagai penyelenggara mengharapkan ketertiban kepada kita semua.
Mudah-mudahan lewat acara ini adalah merupakan kebersamaan kita umat Islam. Hari ini umat panitia menyelenggarakan mengangkat tema Nabi Muhammad SAW, contoh pemimpin terbaik sepanjang masa. Harapan kita lewat pencerahan lewat tema ini nanti akan dikembangkan oleh Ustazna. Ini adalah terima kasih sama kita ucapkan kepada Ketua Al-Ustaz Zainal Arifin Zain SPD yang sudah menyampaikan sambutannya yang sangat luar biasa, sekaligus klarifikasi terhadap simpang siurnya siapa sebetulnya yang menyelenggarakan kegiatan ini. Sekali lagi, penyelenggaraan ini semata-mata adalah wujud daripada doa-doa ibunda-ibundaku sekalian. Ustadz jadi protokol saja 2 hari sebelum kegiatan ini udah bermimpi jumpa sama Ustadz Abdul Somad. Mimpi bawa ke dalam mimpi sangkingkan rindunya. Nah, untuk itu kerinduan ini juga barangkali hari inilah terwujud. Jadi tidak ada kaitannya dengan konstelasi politik pilkada Kabupaten Batubara. Takbir! Ini adalah semata-mata untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Takbir! Ada permintaan. Tadi katanya Pak Haji Muhyiddin yang haji berkali-kali supaya dapat berdiri. Begitu juga dengan Thomas Sultan Georgi. Takbir! Takbir! Kalau sudah seluruh elemen bersatu, maka umat insya Allah akan besar. Takbir! Baik, terima kasih ibundaku. Udah. Nanti kita sesi foto ya, Bu. Insya Allah ya. Biasa. Baik, bisa kita lanjutkan. Iya. Tolong tenang ya. Tolong ya. Kita akan lanjutkan. Hadir di tengah-tengah kita. Kami juga memang tidak melihat, tapi laporannya ada sama MC. Katanya Bapak Kapolres hadir di tengah-tengah kita. Kita ucapkan selamat siang untuk Bapak Kapolres. Kemudian kepada seluruh jajaran yang berhadir, kami harap kepada Bapak Kapolres Batubara. Penyanyi dangdut ya, namanya Thomas Georgi. Oh, Sultan Georgi nggak Kemudian jadi ini Thomas baru. kami sekali lagi harapkan agar saudara-saudaraku dari LPI dapat membijaksanai agar kiranya ibunda-ibunda kita tidak berdesak-desakan. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada acara yang berikutnya, mari sama-sama kita tonton pemutaran video testimoni dan Wasallam dalam perang Ahzab. Maka kondisi daripada umat tatkala itu berada di dalam kegalauan yang sangat luar biasa. Maka turunlah Al-Ahzab ayat 21 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan dan memerintahkan kepada orang-orang yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah bagi kita. Apa dan bagaimana kepemimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah memang ibu-ibu jangan lambaikan gimana selama saya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tua-tua kita hormati, yang muda-muda kita sayangi, betul? Anak-anak muda saya sayangi semua, anak-anak sekolah, kawan-kawan dari FPI, Allahu Akbar. Kawan-kawan dari pemuda Pancasila, Pancasila. Tak bertentangan antara Pancasila dengan Allahu Akbar, betul? Justru yang menyusun Pancasila itu adalah orang-orang ulama-ulama kita yang dulu berteriak Allahu Akbar. Jangan takut dengan Allahu Akbar, jangan takut dengan Pancasila. Dalam hembusan Pancasila ada Allahu Akbar, dalam hembusan Allahu Akbar ada Pancasila. Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, ketuhanan yang maha esa. Yang muda kita hormati, yang tua kita muliakan. Bersama kita ada Buya Amin, Haji Amin, LC. Saya jumpa beliau tahun 2000 waktu haji, pas sedang mau melontar jumroh. Saya tanya, katanya Pak Haji dari Mesir, Kairo ya? Iya. Tahun berapa Pak Haji Amin di Kairo? Belum kau lahir, aku udah di Kairo lah. Wah, hujan awak di mobil. Anak menantu beliau, kawan saya, sahabat saya, sama-sama dosen di UIN Suska Riau, Haji Amin. Tentu yang urutan nama Haji-Haji dulu kita sebut. Pertama Haji Amin, habis itu Haji Muhyiddin. Walaupun dia jual bubur karena dia istiqomah, jadi juga dia berangkat haji. Habis itu Haji Sultan Jorgi. Mereka tak saya suruh kemari, karena kalau dia tegak kemari, kalah saya. Habis saya suruh orang duduk belakang kan. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama hadir, Bapak Kapolres hadir, Bapak Dandim hadir, alim ulama hadir, tokoh masyarakat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada pula isu-isu katanya datang saya kemari masalah politik. Apa itu? Siapa saja yang mau ke Kisaran pasti lewat sini kan? Kebetulan saya lewat, dibelokkan orang. Tak ada politik. Siapa di antara kalian yang tak setuju dengan politik? Balik, saya balik berangkat kan langsung. Apa politik? Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dibuatlah pula jamaah di ujung sana. Awak ceramah di sini. Pak saya pakai teropong nih. Saya tahu bapak-bapak dari pihak keamanan, kawan-kawan takut kendali, khawatir kalau jamaah dekat tak terkendali. Ini orang baik-baik semua. Betul? Ini kan karena ancaman-ancaman di internet. Abdul Somad masukkan ke dalam karung, pukul dengan benda tumpul, darahnya terasa manis. Rupanya datang kawan-kawan kita di sosial media mencari siapa ini orang yang mengancam-ancam Ustaz Somad. Pas dicari dapat videonya, namanya Andre. Rupanya yang naik ojek tak bisa bayar. Itulah yang mau ngancam. Alhamdulillah tak ada ancaman di Batubara. Namanya memang seram Batubara, batu yang membara, tapi orangnya baik-baik. Jangan pernah mengganggu Batubara, karena sekali dia menyala dia akan mati sampai selamat. Betul? Mana tahu Ustaz itu tak bisa tegak berdiri, siap tegak duduk. Oh, tempat air minum. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh pemimpin terbaik sepanjang masa. Waktu Nabi di Makkah, ada dia jadi pemimpin. Waktu Nabi di Makkah, segan orang sama dia. Abu Jahal, Abu Lahab mengejek dia. Solat dia di samping Ka'bah, ikat mereka lehernya, mereka siram pakai kotoran onta. Datang anaknya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha menolong. Saking lemahnya. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan. Abdul Somad ini orang tak segan, orang tak takut. Kenapa sekarang orang tak takut? Karena dia tak ada kekuasaan. Coba kalau saya ada kekuasaan, pasti orang takut sama saya kan? Betul atau tidak? Saya jadi imam tadi sholat subuh. Allahu Akbar.
Selesai subuh, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi kalau selesai sholat, maaf, andai bapak ibu makmum di belakang, saya jadi imam. Nabi selesai sholat, dia menghadap ke jamaah. Tanya satu-satu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Begitu. Bapak yang sholat imam subuh tadi, ada yang berani bertanya ke makmum begitu? Ada? Saya tak berani. Tak berani. Belum pernah seumur hidup saya jadi imam saya tanya, mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa Ustaz tak tanya? Ya tak ada kekuasaan. Tak berani saya tanya. Kalau saya tanya, mana si anu? Ya tak ada Ustaz. Emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya jadi bupati Batubara. Selesai saya sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya balik ke belakang, lalu saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala bandar, mana kepala kantor, mana komenan, mana kadis, mana ini, mana kepala, mana tak kepala. Bisa. Maka kita angkat pemimpin yang bisa sholat, bukan somat. Angkat pemimpin yang bisa jadi imam sholat. Tak bisa sholat maghrib Pak Ustaz, tak apa-apa, sholat zuhur aja dulu. Karena tahu nanti terpilih pemimpin, tak bisa dia sholat maghrib, sholat zuhur aja dulu. Sholat zuhur, bapak-bapak pun yang kita ketawa ya, rupanya suruh jadi imam tak juga bisa. Kalau mau latihan, jangan langsung sholat maghrib, tapi sholat zuhur. Sholat zuhur itu modalnya takbir. Allahu Akbar. Mana tahu orang kita baca apa? Ya Allah, ya tegak lama-lama. Habis itu datang orang bertanya, lama betul kau tegak? Iya. Apa yang kau baca? Allah. Kenapa lama betul? Kau baca 10 kali pula. Nanti udah mental agak-agak kuat, barulah baca ayat agak panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Biarkan dulu makmum baca Fatihah. Kalau dia mau baca Fatihah di belakang. Kita selesai baru baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad. Selesai sholat ditanya orang, aku tadi penasaran betul ayat apa yang dibaca Pak Bupati ini. Banyak kulhu juga. Kenapa ayat itu yang Bapak baca Pak? Aku pernah membaca sebuah hadis. Ada seorang sahabat Nabi, setiap sholat ayatnya kulhu, kulhu, kulhu. Ketika ditanya, mengapa ayatmu kulhu tak pernah berubah? Uhibbuha, aku cinta kepada kulhu Allah. Apa kata Nabi? Hubbuka iya adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu Allah membuat engkau masuk surga. Yakin tentang kulhu Allah ni kan? Nanti kulhu Allah lagi. Takut gila. Ini jadi imam dibaca surat panjang-panjang. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Begitu sampai di tengah tak nampak tepi. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Kawan di belakang, Qul huwallah aja lah. Qul huwallah. Jadi pilihlah pemimpin yang bisa sholat. Ini kan negara demokrasi, ini kan negara Pancasila, ini kan bukan negara Islam. Betul. Salahkah orang Islam memilih pemimpin yang bisa sholat? Apa salahnya? Dalam dunia demokrasi, one man one vote. Bahasa Batubaranya one man one choice. Satu orang satu suara. Satu orang memilih satu suara. Kalau di negeri ini ada orang banyak, lalu orang banyak memilih satu suara, satu suara, satu suara, satu suara, satu suara. Dan kalian memilih pemimpin yang sholat. Ada yang tak sholat, ada yang sholat. Siapa yang menang? Yang sholat apa yang tak sholat? Yang sholat. Yang paling bahaya orang yang sholat memilih yang tak sholat. Money, politik, duit, politik,
dikasihnya kena dia. sembako 2 bungkus selesai. Nafik tuh. Tapi insya Allah orang Kabupaten Batubara, orang Indrapura, jangankan sembako, duit 100.000 pun tak laku di sini, ya kan? Saya sebar 100.000, pilih saya. Pak, 100.000 tak laku. Kami duit kami banyak, sawit kami lebar. Sawit siapa sih? Mana tahu tuh siapa? Ini lebar sih. Tak laku. Oh kalau gitu aku naikkan 300, tak laku. 500, tidak. 1 juta. Itu banyak. Agak berpikir juga. Langsung mereka telepon Ustaz Somad di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad. Betul, tak salah lagi. Ini Ustaz ada pula orang ngasih 1 juta. Gimana nih Pak Ustaz? Haram. Kan udah aku sampaikan kemarin waktu di Indrapura. Sekali haram. 1 juta haram. 1 juta Pak Ustaz. Haram. Aku transfer 50% terus. Ulama tak sepakat. Ada beberapa mazhab tentang masalah. Berapa mau kau kirim? 50.000 Pak Ustaz. Harap 500 Pak Ustaz. Makruh. Kalau ada ustaz macam itu, ustaz hantu. Biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ustaz ni ngapain pula datang kemari? Jauh-jauh dari Riau sana kemari. Ngapain dia kemari? Ini kutunjukkan KTP. Tunjukkan KTP ya. Nampak tulisan sini. Pak minta tolong Pak, coba baca Pak. Siapa nama? Nama Abdul Somad Batubara. Jangan nanti kalian fitnah. Somad ngapain jauh-jauh datang ceramah kemari? Namaku Batubara. Pas mau ngurus surat keterangan ke Mesir dulu dari dinas pendidikan, ditanya orang, mau kemana Pak? Mau ke Mesir Pak. Sudah lama Islam dulu. Ini bukan saudara kosmos Batubara. Batubara di sini ini Batubara Melayu. Di Sumatera Utara sana ada namanya Kabupaten Batubara. Kabupaten Batubara itu dulu dituliskan oleh kakak saya di ijazah SD Abdul Somad Batubara. Tapi bukan berarti orang Mandailing Batubara tak baik. Baik ulama-ulama besar di kota Makkah sana. Ada satu majelis khusus di Masjidil Haram. Siapa namanya? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Lama saya berpikir, Mandili ini apa? Rupanya Mandailing Natal. Biasa. Ada pegawai PTPN. Baik betul sama saya. Sayang betul sama saya. Saya heran. Sebenarnya kita itu ada kamera Pak ya. Mana lagi enak itu. Kenapa kau baik betul sama Ustaz abang saya jauh di atas. Kapan kita bersaudara? Aku matang nama Ustaz Batubara. Batubara itu abang kami. Tak saya bilang saya Batubara Melayu saja. Cuman pas Persatuan Mandailing ngundang. Ustaz, kami Persatuan Muslim Mandailing mengundang Ustaz. Bisa insya Allah datang, tapi pakai bahasa Mandailing. Wah, enak sekali. Mau Mandailing, mau Melayu, mau Batak, mau Minangkabau, kita semua disatukan oleh satu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, Ustaz Somad itu ekstrem. Dia hanya mengakui yang bersyahadat saja. Bagaimana kalau ada non-muslim di sini? Orang Islam tidak pernah menyakiti non-muslim. Syarat pemimpin pertama salat, yang kedua melindungi, mengayomi semua rakyatnya. Betul? Memang dia salat, memang dia puasa, memang dia berkhitan, memang dia bersunat. Tapi Nabi tak pernah bawa panang panjang. Ayo, pot. Pernah dengan Nabi kata, potong semua. Siapa yang tak bersunat? Sunat. Nabi menghormati perbedaan. Syarat yang kedua, pemimpin mesti bisa menghormati perbedaan dalam bertetangga. Bertetangga dengan Kristen, boleh apa tak boleh? Bertetangga dengan Hindu Buddha, boleh apa tak boleh? Satu kantor dengan Hindu Buddha, boleh apa tak boleh?
boleh. Tapi kalau sudah masalah keadilan, masalah kepemimpinan, masalah pernikahan, masalah akidah, masalah mengangkat orang yang akan menentukan APBD kita, masalah mengangkat orang yang akan menentukan masjid kita, masalah mengangkat orang yang akan menentukan MTQ kita. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Waliyadin. Jelas. Saya tak ingin selesai ceramah ini semua balik ke rumah membawa pisau potong cabai. Aku setelah mendengar ceramah Ustaz tadi makin keras aku sekarang. Siapa saja yang tak seagama denganku, pancung kepalanya, larikan motornya. Bukan begitu. Sesama seakidah, jaga persatuan. Tapi dengan yang orang tidak seagama, mungkin kau bukan tidak seagama dengan aku, mungkin kau tidak satu akidah dengan aku, tapi kau tetaplah sama satu negara, kesatuan negara, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini mesti dipahami dengan baik. Nabi Muhammad bertetangga dengan Yahudi, Nabi Muhammad bertetangga dengan Nasrani, Nabi Muhammad didatangi tamu dari Najran, agamanya Kristen, disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak hanya sayang kepada manusia, bukan hanya pada Yahudi, bukan hanya pada Nasrani. Nabi Muhammad melindungi semut-semut yang ada di lubang tanah. Tak pula ada lubang. Pergi ke lubang tanah, mancing, camping, surfing, diving, tiba-tiba nampak lubang tanah, tengok kiri kanan tak ada orang, kencing situ. Jangan. Nabi melarang, haram kencing di lubang tanah. Apa sebabnya? Dalam kitab Hasyiah As-Sindi ala Sunan An-Nasai ada dua sebab kenapa tak boleh kencing di lubang tanah. Pertama, karena lubang tanah tempat tinggalnya masakinul jin, tempat jin. Itulah mengapa banyak anak SMP diganggu jin, dikencinginya lubang tanah. Ngamuklah jin itu naik ke atas. Akhirnya anak-anak dimasukin setan. Bacakan ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa kau ganggu anak kami? Kenapa kau ganggu? Dikencingi harimau. Kenapa kau ganggu anak kami? Celana kami dipakai. Celana jin dipakainya. Ngamuk jin. Dua kali dia mengamuk. Pertama, rumah kami dikencinginya. Yang kedua, celana kami dipakainya. Mencurit celana jin. Alhamdulillah di Batu Bara tak ada orang pakai celana jin. Satu pun tak ada. Hebat. Entahlah kalau berdiri nanti nampak. Yang kedua, kenapa tidak boleh kencing di lubang tanah? Karena di dalam tanah ada anai-anai. Tahu anai-anai? Tahu. Karena dalam lubang tanah ada serangga. Rupanya di dalam itu ada anai-anai yang sedang pilkada. Mereka sedang pasang baliho-baliho. Dan mereka tak lama lagi akan mencoblos. Tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Hancur KPU mereka. Mati jurkam-jurkam mereka. Akhirnya jin, sermut, selangga marah. Cari agama di dunia ini yang melarang serangga disakiti. Ada orang sahabat mengambil obor, dinyalakannya di bawah sarang semut. Ada sarang semut tergantung di atas pokok kayu, dinyalakannya, dicucuk-cucuknya. Marah Nabi melihat. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Tak boleh menyakiti dengan api. Senang dia menengok semut itu lari tukang langgam lintang tukang. Boleh. Ada pula buku saya 99 tanya jawab salat. Masya Allah. Allahu Akbar. Syarat yang pertama pemimpin salat. Orang yang salat tidak sah salatnya kecuali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah mengapa kalau nanti banyak gambar saya berfoto sedang menunjuk begini, itu saya sedang bersyahadat. Coba tengok orang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Makanya khotib Jumat, coba tengok khotib Jumat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Cara berdoa di atas mimbar dua. Yang pertama angkat telunjuk, yang kedua angkat tangan. Tapi saya lebih memilih angkat telunjuk. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Begitu cara berdoa. Jadi jangan katakan, apa Ustaz ini? Banyak ibu-ibu nanya, kenapa Ustaz kalau berfoto begini? Kaulah yang pertama.
Ketika ada ini, kalau pas ada apa tuh? Barusan. Pas pula yang ditanya orang Mandailing, apa itu Pak Ustaz? Saya ada dong. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat yang kedua adalah dia mesti bisa mengayomi masyarakatnya, melindungi masyarakat semutnya. Ada orang memotong kambing, diambilnya pisau, lalu diasahnya di depan biji mata kambing. Diasahnya pisau itu. Marah Nabi. Apa kata Nabi? Aturidu antumita mau ta'atin. Apakah kau membuat kambing itu mati berkali-kali? Kenapa kau asah pisau di depan mata kambing? Dulu saya kecil diajari atuk-atuk nenek-nenek dulu, jangan kau asah pisau di mata kambing. Asah dulu di dapur. Saya tak tahu dalilnya. Rupanya itu ada dalam hadis Nabi, tak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Menengok mata pisau yang tajam, berkedip-kediplah mata kambing. Nabi mengajarkan jangan kau asah pisau di mata kambing. Apa maknanya? Sedangkan menteror kambing aja tak boleh, apalagi menteror ustaz. Apalagi menteror Makobrimob, polisi diteror. Mereka menegakkan tugas menjaga negara. Berangkat mereka dari rumah kerja, dilangkahkannya kaki tangan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dibunuh perampok mereka, dibunuh pembandar narkoba, mati syahid mereka di jalan Allah. Betul? Betul. Mesti harus kita hormati pekerjaan. Bahwa ada oknum-oknum ya, dimanapun ada orang salah, dimanapun ada orang tak betul, tapi jangan sampai tak bisa membedakan mana betul, mana batil, mana batil, mana betul, mana betul, mana betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ini mesti kita pertajam lagi. Syarat pemimpin yang kedua, maka dia mesti bisa mengayomi semuanya. Ketika umat Islam berkuasa di Palestina, terserah namanya, Islam berkuasa, sampai hari ini gereja masih tetap tegak berdiri di Palestina. Gereja tetap tegak berdiri di Mesir, Kairo. Tanya Buya Amin, tanya Haji Amin. Ada nama gereja San Catherine, tetap tegak berdiri. Indonesia, agama terbesar apa? Masyarakat yang paling besar agamanya apa? Islam. Apa objek wisata Republik Indonesia? Candi Borobudur. Seandainya orang Islam ini ekstrim, asal beda agama, ratakan dengan tanah, itu tak ada lagi Candi Borobudur. Orang kesana nengok apa? Boro-boro. Rata saja tanah. Tapi umat Islam tidak pernah mengajarkan menghancurkan. Mesir itu umatnya Islam apa tak Islam? Mesir negeri Islam, mayoritas Muslim. Objek wisatanya apa? Piramid itu Islam apa tak Islam? Tak Islam. Piramid yang membangunnya Fir'aun. Istana Fir'aun tegak berdiri di Luxor. Istana Fir'aun tegak berdiri. Piramid itu apanya Pak Ustaz? Piramid bukan istana. Apa itu? Kubur piramid tajam ke atas. Kenapa dibangunnya tajam? Biar supaya ruhnya cepat naik ke atas. Itu kata raja-raja Mesir. Yang dimakamkan di piramid itu hanya raja-raja saja. Kalau rakyat jelata tak dimakamkan di piramid, mana campangan ke sini? Gali mereka tanah. Hebat piramid itu Bapak Ibu. Batunya aja satu biji, batu batanya 2000 kilo, 2 ton beratnya. Sebesar sound system. Tapi pintunya tak besar, pintunya kecil. Pintu piramid kecil. Supaya apa? Supaya semua yang masuk ke dalam menunduk. Bapak Ibu kalau mau buat pintu semua tamu menunduk, abutlah pintu. Masuk Pak Gubernur menunduk dia. Yang tak mau menunduk, siap-siaplah kening buka. Saya mau buat ide juga, nanti kalau buat rumah saya buat pintu. Siapa aja mau masuk? Anaknya mau sekolah. Ini ekonomi. Jadi kau tak perlu bicara tentang ekonomi moneter. Jangan duduk di warung kopi. Maulah kita membahas ekonomi moneter. Orang duduk di warung kopi ini semua dia bahas. Pentil pesawat pun dia bahas. Masalah politik bagaimana? Masalah politik adalah jangan sampai golput. Karena dalam suara politik, satu suara amat sangat berharga. Dalam dunia demokrasi, tak ada beda suara profesor doktor dengan suara penggali kubur. Sama. Tak ada beda suara koruptor dengan suara profesor doktor. Sama. Maka gunakan suara. Jangan sampai golput golongan putih tidak memilih. Pilih. Gunakan hak pilih. Pilih pemimpin yang sudah kita sebutkan sifat-sifatnya tadi. Allahu Akbar.
Bagaimana relevansi kepemimpinan Rasulullah dengan kepemimpinan saat ini? Itu yang udah kubahas tadi. Orangnya mesti sholat, orangnya mesti mengayomi, orangnya mesti amanah, orangnya menolong agama Allah dengan kekuasaan. Bayangkan di Jambi, 100 anak hafiz Quran diangkat jadi guru PNS. Bisa dengan kekuasaan. Siapa bilang tak bisa? Bisa, siapa bilang tak bisa? Yang masuk PNS. Yang tak bisa masuk PNS, honorer. Digaji dari mana? Honda. Kenapa tak Yamaha? Honda honor daerah. Kekuasaan. Saya hanya bisa masukkan anak ke hafiz Quran, masukkan anak pondok hafiz Quran. Habis hafiz Quran dia mau makan apa? Dia mau kerja, didikan sekolah, masukkan pondok tahfiz. Betul, setelah itu dia mau apa? Angkatlah dia. Dengan pengangkatan, siapa yang angkat? Bupati, wali kota, gubernur. Bisa. Segenggam kekuasaan di tangan, kau pakai untuk menolong agama Allah. Yang akan memilih DPR 9, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPR pusat. Itu dah, Kita yang memilih itu semua. Betul. Mereka duduk di sana 3.000 suara. Mereka duduk 3.000 suara. Ini berapa? Ada 3.000. Hah?